Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fauzan dengan NIM 6670250128. Dengan dibuatnya video ini, saya ingin memenuhi nilai UTS saya. Saya di sini ingin menjelaskan jurnal Bung Yebi di tahun 2020, yaitu tentang konsistensi kuasa antara pemimpin formal dan informal di desa adat, lalu membandingkannya dengan beberapa jurnal internasional yang tentunya sejalan. Baik, langsung saja. Jurnal Bung Yebi ini membahas dinamika kekuasaan di desa adat Gurodog di Banten, di mana kepala desa sebagai pemimpin formal bersaing dengan Abah Olot, pemimpin adat atau tradisional yang adalah aktor informal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menangkap relasi kuasa sehari-hari dan praktik kebijakan publik di desa tersebut. Penulis menggunakan kerangka teori kepemimpinan dan shadow state untuk menganalisis bagaimana aktor informal bisa mempengaruhi dan bahkan menyetir aktor formal dalam kebijakan lokal. Hasilnya, aktor informal kepala adat benar-benar memiliki kuasaan hegemonik atas pemimpin formal di beberapa aspek pemerintahan dan kehidupan sehari-hari di desa. Fenomena ini mengidentifikasikan praktik negara bayangan atau shadow state, di mana pemerintahan formal tidak sepenuhnya bebas dari campur tangan informal. Sekarang mari kita bandingkan dengan temuan atau teori dari jurnal internasional. Yang pertama yaitu dari Retired Leader and Informal Power dalam Autokrasi, British Journal of Political Science. Artikel ini menunjukkan bahwa mantan pemimpin bisa terus berpengaruh secara informal meski secara formal sudah tidak punya jabatan resmi. Ini paralel dengan bagaimana Abah Olot, meskipun bukan bagian dari struktur formal desa, masih bisa membatasi atau bahkan mengendalikan kepala desa formal melalui jaringan informal atau legitimasi kultural. Yang kedua yaitu informal power configuration di pemerintahan lokal Cina. Dalam studi ini, jaringan informal antar elit lokal sangat menentukan kebijakan ekonomi lokal, sama seperti di Gurodog, di mana kepemimpinan adat informal secara nyata berkonflik dan bernegosiasi dengan struktur pemerintahan formal dalam membuat kebijakan. Yang ketiga, peran kepemimpinan tradisional untuk good governance. Studi di konteks Afrika oleh Matsiliza menyoroti bagaimana pemimpin tradisional bisa menjadi elemen strategis dalam tata kelola pemerintahan modern. Ini relevan dengan jurnal Bung Yebi. Kepala adat atau Abah Olot bukan hanya pemimpin simbolik, tetapi memainkan peran aktif dalam pemerintahan lokal dan kebijakan publik. Yang keempat, shadow elite. Dalam kajian shadow elite di Oxford Handbook dijelaskan bahwa aktor non-negara yang sangat berpengaruh atau elit bayangan bisa mendominasi kebijakan meskipun tidak punya posisi formal. Ini sangat mirip dengan shadow state yang diangkat dalam jurnal Bung Yebi. Kuasa informal yang kuat bisa mengambil alih ruang pengambilan keputusan. Yang kelima itu formal hierarchies dan informal network dalam pemerintahan lokal. Wetzel Kroll dan Richard Davis meneliti bagaimana hierarki formal birokrasi dan jaringan informal saling melengkapi atau bersaing dalam aliran informasi dan pengaruh. Analogi ini sangat cocok dengan situasi di Gorodok. Kepala desa formal mungkin punya struktur legal, tapi kepala adat informal punya jaringan sosial dan pengaruh yang mungkin lebih fleksibel dan kuat dalam praktik lokal sehari-hari.
Nah, di sini ada kekuatan dan keterbatasan dari studinya Bung Ebi, yaitu kekuatannya itu analisis sangat konstekstual, tidak hanya teori tetapi terjadi di realitas desa adat. Ini memberi wawasan nyata tentang bagaimana pemimpin informal bisa menyetil struktur formal. Nah, keterbatasannya itu karena fokus pada satu desa adat, generasi di desa adat lain atau area yang sangat berbeda mungkin terbatas. Selain itu, pendekatan kualitatif bisa subjektif dan bergantung pada interpretasi penelitian. Nah, berdasarkan temuan Bung Yebi dan teori internasional, satu, perlu yang namanya itu transparansi dan mekanisme akuntabilitas antara pemimpin formal dan informal agar legitimasi formal kepala adat tidak menggulung pemerintahan formal secara negatif. Nah, yang kedua yaitu dialog kelembagaan. Pemerintah desa bisa melibatkan kepala adat dalam forum kebijakan lokal resmi supaya peran informal diakui lebih formal tetapi tidak diawasi. Nah, yang ketiga itu pendidikan warga. Masyarakat desa perlu sadar tentang struktur kuasa formal dan informal agar bisa menilai keputusan kebijakan publik dengan lebih kritis. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.